Shalom teman-teman, saya Dasri. Kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai isi Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang tidak pernah berubah. Teman-teman, kita lanjut pembahasan mengenai Yusuf, anak Yakub dan Rahel. Kejadian 37. Yakub diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Waktu itu Yusuf berusia 17 tahun. Yusuf mengembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya, anak Bilha dan Silpa. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada anak yang lain. Israel menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi Yusuf. Waktu dilihat saudara-saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Lalu saudara-saudara Yusuf berkata, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepada Yusuf karena mimpinya. Lalu bermimpilah Yusuf dengan mimpi yang lain. Tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Maka diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya mengenai mimpinya. Maka Israel menegur Yusuf, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudara Yusuf kepadanya. Tetapi Israel menyimpan hal itu di dalam hatinya. Pada suatu kali pergilah saudara-saudara Yusuf mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf untuk pergi melihat keadaan saudara-saudaranya. Yusuf berjalan dari lembah Hebron dan sampailah Yusuf ke Sikem. Tetapi mereka berada di Dotan, sehingga Yusuf berjalan ke Dotan. Tetapi saudara-saudaranya telah bermufakat untuk membunuh Yusuf. Namun Ruben ingin melepaskan Yusuf. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka menanggalkan jubah Yusuf yang maha indah dan mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kosong yang tidak berair. Kemudian kelihatanlah suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan mengangkut barang-barang ke Mesir. Yehuda mengusulkan supaya Yusuf dijual kepada orang Ismail itu. Lalu Yusuf dikeluarkan dari sumur dan dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal perak. Demikianlah Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Jubah Yusuf dicelupkan ke dalam darah kambing yang mereka sembelih. Kemudian dibawa kepada Israel dengan pesan bahwa binatang buas telah memakan Yusuf. Israel mengoyakkan jubahnya dan mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah Israel berhari-hari karena Yusuf anaknya itu. Yusuf dijual kepada Potifar, seorang pegawai istana kepala pengawal Raja Mesir. Kejadian 39. Yusuf di rumah Potifar. Tuhan menyertai Yusuf, ia menjadi berhasil dalam pekerjaannya. Segala milik Potifar diberi kuasa kepada Yusuf untuk mengaturnya. Yusuf itu manis dan elok parasnya, sehingga istri Potifar menggoda Yusuf. Tetapi Yusuf menolaknya dan berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kemudian istri Potifar mengatakan dusta kepada suaminya bahwa Yusuflah yang menggodanya, sehingga Yusuf ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kejadian 40. Sesudah semuanya terjadi, juru minuman dan juru roti Raja Mesir melakukan kesalahan terhadap tuannya. Demikianlah juru minuman dan juru roti raja dipenjarakan. Mereka ditempatkan bersama Yusuf.
Pada suatu kali, bermimpilah juru minuman dan juru roti Raja Mesir itu pada satu malam. Kemudian mereka menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Juru minuman menceritakan mimpinya. Katanya, tampak ada pohon anggur di depannya. Pohon anggur ada 3 carangnya. Dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar, dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Yusuf mengartikan mimpi juru minuman. Ketiga carang itu adalah 3 hari. Dalam 3 hari, Firaun akan meninggikan engkau, dan engkau menjadi juru minuman Firaun kembali. Tetapi ingatlah akan aku jika keadaanmu baik. Setelah dilihat kepala juru roti, betapa baik mimpi juru minuman, maka ia pun menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi berbagai makanan untuk Firaun. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang ada di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul adalah 3 hari. Dalam 3 hari, Firaun akan meninggikan engkau ke atas dan menggantung engkau pada tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari ulang tahunnya Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Firaun meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti di tengah-tengah pegawainya. Kepala juru minuman dikembalikan ke dalam jabatannya, tetapi kepala juru roti digantungnya, seperti mimpi yang diartikan Yusuf. Namun, kepala juru minuman melupakan Yusuf. Kejadian 41. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun. Tampak dari sungai Nil keluar 7 ekor lembu yang gemuk dan memakan rumput. Kemudian keluar 7 ekor lembu yang kurus. 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Lalu terbangunlah Firaun. Setelah itu tertidur pula Firaun dan bermimpi yang kedua kalinya. Tampak 7 bulir gandum yang berisi, dan tampak juga 7 bulir gandum yang kurus dan layu. 7 bulir gandum yang kurus itu memakan 7 bulir gandum yang berisi. Lalu terjagalah Firaun. Pada waktu pagi gelisahlah hati Firaun. Lalu disuruhlah memanggil semua orang berilmu di Mesir untuk mengartikan mimpinya. Tetapi tak seorang pun dapat mengartikannya. Lalu berkatalah kepala juru minuman mengenai Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf dipanggil menghadap Firaun, dan Yusuf mengartikan mimpi Firaun. Kedua mimpi tersebut adalah sama. 7 lembu dan 7 gandum adalah 7 tahun. Dalam 7 tahun akan datang kelimpahan, dan akan timbul 7 tahun kelaparan. Berkatalah Yusuf kepada Firaun untuk mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, supaya mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun kelimpahan. Demikian persediaan makanan itu menjadi persediaan makanan untuk ke-7 tahun kelaparan di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul Yusuf dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawainya. Firaun tidak mendapati orang yang demikian seperti Yusuf di Mesir. Maka Yusuf dilantik Firaun sebagai penguasa atas tanah Mesir, dan memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, menjadi istrinya. Waktu itu Yusuf berusia 30 tahun. Yusuf mulai mengumpulkan bahan makanan dan disimpan di kota-kota. Sebelum tahun kelaparan, lahirlah bagi Yusuf, Manasye, dan Efraim. Setelah 7 tahun masa kelimpahan di tanah Mesir, mulailah datang 7 tahun masa kelaparan, seperti yang dikatakan Yusuf. Tetapi di negeri Mesir ada roti.
Kelaparan itu merajalela ke seluruh bumi, sehingga datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Kejadian 42. Yakub menyuruh ke-10 anaknya untuk membeli gandum di Mesir, sedangkan Benyamin adik Yusuf tinggal bersama Yakub. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, Yusuf berlaku sebagai orang asing di hadapan mereka dan mengatai mereka pengintai. Yusuf memasukkan mereka ke tahanan selama 3 hari. Mereka berbicara mengenai Yusuf. Yusuf mendengarnya dan mengundurkan diri dari mereka, dan Yusuf menangis. Adapun saudara-saudara Yusuf mengatakan masih ada adik yang bungsu bersama ayah mereka, sehingga Yusuf menahan Simeon dan saudara-saudara yang lain kembali ke Kanaan. Atas perintah Yusuf, orang menaruh gandum serta uang dalam karung mereka masing-masing. Waktu mereka dalam perjalanan dan hendak memberi makan keledai, maka ditemukan uang dalam mulut karung masing-masing. Hati mereka menjadi tawar dan gemetar. Ketika sampai kepada Yakub, diceritakan semua hal itu kepada Yakub. Karena kelaparan yang hebat, gandum dari Mesir sudah habis dimakan. Maka Yehuda membawa Benyamin ke Mesir. Yakub melepaskan Benyamin dengan berat hati. Yakub menyuruh mereka membawa hasil terbaik sebagai persembahan untuk penguasa Mesir, yaitu balsam, damar ladan, buah kemiri, dan buah badam, serta uang 2 kali lipat. Tibalah mereka di Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin, dikeluarkanlah Simeon. Mereka semua dibawa ke rumah Yusuf. Ketika mereka bertemu Yusuf, mereka berlutut dan sujud kepada Yusuf. Mereka membawakan persembahan kepada Yusuf. Saat Yusuf memandang mereka dan melihat Benyamin, Yusuf pergi dan menangis sebab hatinya sangat merindukan adiknya itu. Lalu dihidangkan makanan bagi saudara-saudaranya. Yusuf mengatur tempat duduk mereka dari yang sulung sampai yang bungsu. Untuk Benyamin diberikan hidangan 5 kali lebih banyak. Kejadian 44. Yusuf memerintah kepala rumah untuk mengisi gandum dalam karung masing-masing dan letakkan uang. Dalam karung yang bungsu ditaruh piala perak Yusuf. Ketika pagi hari saudara-saudara Yusuf kembali ke Kanaan, tetapi baru saja keluar kota itu, kepala rumah Yusuf mengejar mereka, menanyakan piala perak Yusuf. Semua karung diperiksa, dan di karung Benyaminlah piala perak Yusuf ditemukan. Mereka semua kembali ke kota. Sampai mereka di rumah Yusuf, mereka sujud sampai ke tanah di depan Yusuf. Berkatalah Yusuf, "Siapa yang kedapatan piala itu hendak dijadikan budaknya." Yehuda mendekati Yusuf, memohon supaya Benyamin dapat ikut bersama mereka pulang, karena tidak sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahnya. Kejadian 45. Yusuf tidak dapat menahan hatinya, lalu Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Menangislah mereka sehingga terdengar seisi istana Firaun. Firaun menyuruh Yusuf untuk menjemput Yakub ayahnya ke Mesir. Demikianlah Yakub serta seluruh keluarganya pindah ke Mesir. Mereka tinggal di tanah Gosyen, menjadi penduduk di situ, beranak cucu, dan bertambah banyak. Saat Yakub berumur 147 tahun, meninggallah Yakub usai memberkati 12 orang anaknya, serta Manasye dan Efraim anak Yusuf. Yakub dikuburkan dalam gua Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan. Di situ dikuburkan Abraham, Sarah istrinya, Ishak dan Ribka istrinya, juga Lea istri Yakub. Kejadian 50. Yusuf tinggal di Mesir bersama keluarganya. Yusuf sempat melihat anak cucunya dari Efraim dan Manasye. Yusuf menyuruh anak-anak Israel untuk bersumpah dengan sungguh-sungguh, "Tentu Allah memperhatikan kamu. Pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kemudian meninggallah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi, ditaruh dalam peti mati di Mesir.
Demikianlah teman-teman kesempatan kali ini mengenai Yusuf. Sampai jumpa pada kesempatan berikut. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.